Sambil begini. Padangan. Selamat malam teman-teman. Hari ini tumben das nggak selamat pagi karena memang dimulai dari malam hari. Hari ini kita mengerjakan video klip Niji. Udah lengganan kayaknya. Alhamdulillah. Begitu guys, kasih job desk untuk membuat behind the scene, dimana seharusnya proses pembuatan video klip Niji hari pertama itu aku share hari ini. Akan tetapi behind the scene-nya tidak komplit, tidak utuh memenuhi persyaratan untuk masuk ke ruang edit karena nggak tahu apa yang mau diedit. Tapi memang bukan kesalahan mutlak Mas Lanang. Mas Lanang itu tugasnya memang bukan behind the scene. Lihat kan kasus yang ini. Anak dokumenter, mana kameramu? Kok masih di tas? Itu juga sedikit tentang behind the scene. Nah kali ini tentang treatment kontennya. Tapi minimal Mas Lanang ini kan editor juga, sutradara juga, merangkap produser juga kan, diganti-ganti gitu. Setidaknya itu makanya kita pilih Mas Lanang untuk menjadi behind the scene di video klip ini karena beliau minimal mengerti tentang 3 hal itu. Jadi das episode hari ini semuanya adalah evaluasi tentang behind the scene. Behind the scene itu metodenya banyak, tapi dari berjalannya proses yang aku alami, yang pertama itu semua harus direkam, semua direkam tanpa terkecuali. Ada kelemahan, ada keuntungan. Keuntungannya nanti kalau ada sesuatu dari melihat gambar yang sudah terekam, kita bisa punya ide untuk membuat sebuah cerita berdasarkan kisah yang memang sungguh-sungguh terjadi. Ono kamera nang ngene iki lho. Bajingan behind the scene nang ndi ya, Le? Sudah ngedit video tenang. Tuh. Ini ngeditnya bakal lama. Soalnya yang syuting Mas Lanang. Semuanya disuting. Ya. Kirim nanti. Keuntungan kedua, gambarnya pasti komplit. Orang ngomong apa, insertnya ada gambarnya. Kelemahannya adalah editornya pusing. Karena ini adalah daily. Das itu diedit dan setiap hari diupload. Aku nggak akan mampu kalau ngedit file sebanyak ini gitu. Jadi yang aku lakukan seperti di das juga, merekam dengan seefektif mungkin. Jadi memang dituntut kepekaan untuk mengerti apa yang perlu untuk diambil, apa yang penting untuk di-share. Akan lebih penting kalau seorang kameramen behind the scene itu mengerti tentang editing juga. Syukur-syukur ilmu directingnya juga lumayan, jadi dia akan bisa membayangkan nanti jadinya seperti apa, pengambilan gambar seperti ini nanti dipakai untuk apa. Itu sangat efektif jadinya, nggak buang-buang footage. Melihat footage-nya Mas Lanang ini, total ada berapa ini Mas Lanang? Total 44 giga teman-teman. 44 giga itu ya kalau formatnya XAVCS sih dikit. Nah ini formatnya MP4 ya. Total filenya ada berapa ini? Total filenya mana? Filenya 733 footage, bayangkan. Berarti kan aku harus melihat semuanya gitu, melihat 733 gambar. Lalu ketika sudah ditonton, tidak menemukan sebuah cerita, itu loh yang dinamakan tidak efektif.
Sudah ditonton semua 700 video, tidak menemukan sebuah story. Nah, itu artinya tidak efektif. Jadi kita akan buat metode atau membuat solusi dari apa yang sudah terjadi, apa yang sudah diambil Om Lanang ini akan menjadi sebuah behind the scene yang bagus. Yang tak catat ini adalah kekurangan yang aku tidak bisa dapatkan dari footage yang kamu ambil. Untuk itu kamu besok harus melengkapi kekurangannya supaya bisa dirangkai untuk menjadi sebuah story yang bisa dinikmati teman-teman semua. Pancing orang bercerita tentang kejadian yang menarik versinya dia di tiap lokasi atau tiap scene atau tiap produksi itu. Siapa tahu dari hasil wawancara itu menghasilkan sebuah story. Jadi kita terinspirasi loh. Wah, ini bagus untuk diangkat gitu. Bapakmu sopo? Kurang ngerti aku asal usul. Nek kowe terasu. Jadi semua orang yang terlibat, yang berkompeten terutama, suruh komentari tentang bapak supaya insert-insertmu tentang bapak itu bisa dimasukkan, gitu loh. Yang kedua tentang Farah. Nah, sebelum kamu tanya tentang Farah, siapa Farah atau gimana kerjanya Farah, tanyain dulu profesinya. Bagaimana tentang makeup, bagaimana treatment makeup dan kostum di video klip Nichiko dan aku. Nah, semua orang akan menjelaskan, dari director akan menjelaskan, oh makeupnya ngawur aja, syuting lambemu we. Talentnya juga menjelaskan, baru nanya Farah gitu. Ya, jadi dari profesi langsung menuju ke orangnya supaya footage-mu yang Farah tadi bisa kepakai juga. Sebenarnya bikin list pertanyaan itu sangat mudah. Prinsipnya adalah 5W1H. When, who, why, where, apalagi nih, what, how. Itu kalau kondisinya belum ada footage-nya. Nah, sekarang ini kan footage sudah kamu ambil, story-nya belum ada. Jadi pertanyaan ini sebenarnya merangsang untuk nanti kita bikin story. Nah, karena footage-nya sudah ada dan story-nya nggak ada, sekarang kita balik prosesnya. Melihat footage yang ada ini, kita simpulkan kebutuhan apa yang nanti akan kita lengkapi untuk merangkai gambarnya. Nah, diperlukan beberapa pertanyaan untuk merangkai semua footage. Jadi pertanyaan yang sudah kita list ini tujuannya adalah merangsang orang untuk bercerita, dimana cerita itu nanti akan dirangkai menjadi sebuah sajian behind the scene yang menarik. Ini ngapain? Ngajarin kamu. Siap. Kapan? Wes. Yang ketok atau ngene iki dik semene? Boy. Salah mau nih, Pak. Ora iki lho, kekat ora. Ngetok dengkulnya enggak gitu. Wes. Kamu ini lah. Boleh. Masyarakat Indonesia yang saya cintai, dengan ini pembuatan video klip Nichiko dan aku hari pertama is live.